Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hafsa Aulia Arsita, Meutia Ronisa, Muhammad Rizwan, dan Syirka Amatullah. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil review buku dan laporan SOP audit dengan judul buku yaitu Keamanan Informasi Data Praktik dan Masa Depan Pengamanan Data. Tanpa berlama-lama, saya berikan kepada pemateri pertama, yakni Hafsa Aulia Arsita. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Yang pertama kita akan membahas mengenai review buku yang berjudul Keamanan Informasi, Dasar, Praktik, dan Masa Depan Pengamanan Data. Untuk daftar isinya yang akan kita bahas, yang pertama, dasar dan ancaman modern, praktik kebijakan dan regulasi, masa depan pengamanan data, dan aplikasi di Indonesia, serta evaluasi. Yang pertama, untuk pembahasannya, dasar praktik dan ancaman. Untuk dasar keamanannya ada SIAT right. Yang pertama, confidentiality, yaitu menjaga kerahasiaan data dari akses tidak sah. Yang kedua, integrity, memastikan data tidak diubah tanpa izin. Yang ketiga, availability, menjamin data tersedia saat dibutuhkan. Untuk praktik pengamanan dan solusinya, yang pertama, enkripsi data, melindungi data in transit dan at rest. Yang kedua, MFA atau multifactor authentication, yaitu lapisan verifikasi ganda. Yang ketiga, IDS, intrusion detection system, mendeteksi dini aktivitas mencurigakan. Dan yang keempat, zero trust, model keamanan yang tidak pernah percaya dan selalu melakukan verifikasi. Untuk selanjutnya yaitu ancaman dan standar. Untuk ancamannya ada ransomware, phishing, dan insider threat. Standarnya penerapan ISO dan IEC 27001. Dan kebijakannya perlu ada kebijakan akses data dan prosedur penanganan insiden. Selanjutnya, kita akan membahas masa depan, etika, dan nasional. Untuk etika dan regulasinya, yaitu kepatuhan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, transparansi dalam pengelolaan data pribadi, dan audit dan kepatuhan regulasi nasional. Untuk masa depan dan pengamanan data, ada AI dan ML digunakan untuk deteksi anomali dan serangan canggih. Kedua, quantum computing, ancaman baru terhadap enkripsi klasik butuh riset post-quantum cryptography. Yang ketiga, cyber resilience, kemampuan untuk bertahap dan pulih cepat dari serangan cyber. Nah, untuk aplikasi di Indonesia, itu diterapkan di instalasi pemerintah seperti BUMN dan sektor swasta. Peran kunci BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara sebagai pelaksana strategi keamanan cyber nasional. Selanjutnya ada evaluasi dan kesimpulan. Untuk evaluasinya, yang pertama kesenjangan keterampilan, yaitu kurangnya SDM ahli keamanan cyber. Yang kedua, kompleksibilitas regulasi, yang memastikan kepatuhan di tengah regulasi yang terus berkembang. Yang ketiga, evolusi ancaman, kecepatan ancaman cyber yang melampaui kecepatan adopsi teknologi pertahanan. Kemudian, kesimpulan utamanya, yang pertama, keamanan informasi adalah kombinasi 3P, yaitu people, proses, dan platform. Yang kedua, diperlukan kolaborasi multi pihak untuk menciptakan ruang cyber yang aman. Untuk rekomendasi tindak lanjutnya, yang pertama, melakukan risk assessment secara berkala. Yang kedua, tingkatkan edukasi dan kesadaran keamanan bagi seluruh pegawai. Dan yang terakhir, prioritaskan investasi pada cyber resilience. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Meutia Hairunisa yang akan membacakan mengenai laporan audit SOP. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu laporan audit SOP. Nah, yang pertama yaitu profil sistem audit. Nama auditor yaitu kelompok 6. Tanggal audit 20 November 2025. Dan unik yang diaudit itu kelompok 7 dengan web Lumere Latte. Adapun cakupan auditnya yaitu keamanan website, struktur file dan directory, validasi input, keamanan data pelanggan, dan hosting dan deployment. Nah, tujuan audit.
Yang pertama yaitu kebijakan keamanan informasi yang mencakup menilai apakah kebijakan keamanan informasi telah diterapkan secara konsisten, memastikan pelindungan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, mengevaluasi kesesuaian kebijakan dengan standar keamanan seperti ISO 27001, mengidentifikasi kelemahan dalam penerapan prosedur keamanan informasi, dan memastikan bahwa dokumentasi kebijakan sudah lengkap dan dijalankan dengan benar. Dan untuk yang kedua yaitu infrastruktur IT, menilai keamanan dan keandalan infrastruktur teknologi yang digunakan, mengidentifikasi kerentanan teknis pada struktur sistem dan file, mengevaluasi keamanan aset seperti HTML, CSS, gambar, dan skrip, memastikan infrastruktur mendukung pengamanan data dan operasi sistem, menilai kesiapan sistem terhadap serangan atau akses tidak sah, dan memastikan konfigurasi teknis seperti jaringan, hosting, dan aset sesuai praktik keamanan yang baik. Nah, adapun standar dan regulasi yang digunakan yaitu yang pertama ada ISO 27001 yaitu Annex A, A.9 Access Control, A13 Communication Security, A14 System Acquisition, dan yang kedua yaitu NIST Cyber Security Framework, Identify, Protect, dan Detect. Nah, untuk metodologi audit, pendekatan yang digunakan yaitu wawancara, observasi teknis, dan uji fungsional. Alat yang digunakan seperti Visual Studio Code, dan jenis pengujian yaitu pemeriksaan struktur file dan direktori, pemeriksaan kode sumber, pemeriksaan validasi input form, dan pemeriksaan link dan aset. Nah, untuk temuan dan evaluasi, area yang diperiksa itu struktur file dan direktori web, aset internal seperti CSS dan HTML, mekanisme pengiriman form, keamanan gambar, dan penggunaan link eksternal seperti Bootstrap CDN. Nah, temuannya, form kritik dan saran tidak memiliki validasi atau sanitasi input sehingga berpotensi menerima data berbahaya. Selanjutnya, struktur file belum tertata dengan baik. Beberapa nama file masih menggunakan spasi dan terdapat ketergantungan pada CDN tanpa fallback. Untuk kepatuhan terhadap standar dan regulasi, form kritik dan saran tidak memiliki validasi atau sanitasi input sehingga berpotensi menerima data berbahaya. Adapun analisis log dan pemantauan, saat ini form kritik dan saran hanya menampilkan input di tampilan brosur tanpa disimpan ke sistem apapun. Nah, kondisi ini menyebabkan tidak adanya pencatatan aktivitas, tidak ada bukti pesan yang masuk, serta tidak memungkinkan tim audit untuk menindaklanjuti masukan pengguna. Untuk meningkatkan pemantauan, form kritik dan saran sebaiknya ditambahkan database agar setiap pesan yang dikirim dapat tercatat secara otomatis. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya, yakni rekomendasi dan tindak lanjut, akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu mulai dari rekomendasi. Rekomendasi utama yang perlu dilakukan adalah memperbaiki keamanan form serta menata ulang struktur website. Validasi dan sintaksi input harus ditambahkan pada form kritik dan saran untuk mencegah penerimaan data berbahaya. Kemudian di bagian prioritas, tindak lanjut ini memiliki prioritas tertinggi, terutama pada bagian penanganan validasi input dan integrasi form kritik dan saran dengan database agar setiap pesan dapat tercatat dengan aman. Kemudian di bagian C, tindak lanjut. Yang pertama itu, langkah perbaikan yang perlu dilakukan meliputi penambahan validasi dan sintaksi input pada form kritik dan saran, serta penghubungan form tersebut ke database agar setiap pesan tersimpan dan dapat dipantau oleh tim. Kemudian yang kedua, jadwal tindak lanjut. Proses perbaikan dapat dilakukan dalam kurun waktu 3-4 hari, mencakup pembuatan validasi form, integritas database, dan pengujian akhir untuk memastikan seluruh fungsi berjalan dengan aman sebelum website digunakan secara penuh. Dan poin ketiga yakni penanggung jawab. Penanggung jawab untuk pelaksanaan perbaikan dan tindak lanjut adalah tim yang diaudit, yaitu kelompok 7, yang bertugas melakukan penambahan validasi input dan integritas database untuk form kritik dan saran. Sementara tim audit kelompok 6 bertanggung jawab melakukan evaluasi ulang setelah perbaikan diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh rekomendasi telah dijalankan sesuai dengan standar keamanan. Nah, di bagian selanjutnya yakni penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan pertama itu ringkasan temuan utama.
dapat disimpulkan bahwa sistem masih memiliki beberapa kelemahan yang dapat berdampak pada keamanan data dan keamanan layanan, terutama temuan paling kritis berkaitan dengan tidak adanya validasi dan sanitasi pada form, kritik, dan saran, sehingga berpotensi membuka celah terhadap serangan seperti injection dan penyalahgunaan input. Kemudian ada di bagian 2, kepatuhan secara umum. Secara umum, tingkat kepatuhan sistem terhadap standar keamanan seperti ISO 27001 dan NIST Cyber Security Framework masih tergolong rendah. Beberapa prinsip dasar keamanan seperti akses kontrol, login, dan data proteksi belum terimplikasi dengan baik. Meskipun demikian, sistem memiliki potensi untuk ditingkatkan karena struktur dasarnya sudah dapat mendukung pengembangan keamanan lebih lanjut. Dan ketiga itu rekomendasi keseluruhan. Disarankan untuk menerapkan validasi dan sanitasi input pada form, kritik, dan saran. Menambahkan database untuk menyimpan pesan pengguna dan sistem log harus mulai diterapkan agar aktivitas dapat dipantau dan diaudit. Langkah-langkah ini akan meningkatkan keamanan, stabilitas, dan kepatuhan website terhadap standar keamanan informasi. Nah, berikut di bagian lampiran ada grafik atau diagram. Validasi input: tidak ada validasi input maupun sanitasi berisiko tinggi terhadap input berbahaya. Struktur file tidak konsisten, beberapa nama file menggunakan spasi dan direktori tidak tertata rapi. Kemudian keamanan form tidak memiliki filter keamanan dan tidak mendukung penyimpanan data secara aman. Berikutnya, aset dan CDN. Ketergantungan pada CDN tanpa fallback bisa menyebabkan ketampilan website rusak jika CDN gagal. Kemudian logging dan monitoring. Tidak ada pencatatan aktivitas, tidak ada log pesan, dan tidak ada sistem monitoring. Oke, baik. Berakhirlah sudah presentasi dari kelompok 6. Kami selaku kelompok 6 ingin meminta maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan informasi selama proses penyampaian dan pemaparan materi pada hari ini. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.